Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lagi lucu-lucuan ngisi Fuyu Yasumi. Jadi mau bikin software namanya Tepochi Tool Analysis. Tepochi itu Thermal Energy and Power Plant Component Integrated. Ini sebenarnya satu tipe sama software-software yang sering kita pakai kayak Coolpack yang dari Technical University of Denmark, kemudian Cycle Tempo dari Delft University, kemudian Transys ini yang dari Wisconsin University. Di Waseda sendiri ada sedang dikembangkan namanya EFM, Energy Flow Modulation. Nah, di sini kita coba menggabungkan semua sistem itu dari refrigeration dan heat pump, kemudian power plant, kemudian untuk komponen design and analysis, kemudian combustion and biofuel system. Kalau di Coolpack sama di Cycle Tempo itu dasarnya adalah steady state, jadi dia tidak bisa dynamic simulation. Tapi kalau IFM yang dari Waseda University dan Transys yang dari Wisconsin University, dia bisa dynamic simulation. Oke, kita lihat satu persatu. Kita coba lucu-lucuan pengen buat seperti itu. Cita-citanya sih begitu. Ini kita lihat yang di refrigeration and heat pump system. Jadi di refrigeration dan heat pump system ada 4 pilihan. Pertama adalah simple engineering purpose. Ini kayak yang ada di Cycle Tempo sama di Coolpack ya. Dasarnya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu customer. Ini dari sisi customer, misalkan customer pengen beli AC atau pengen beli cold storage tapi nggak tahu berapa PK yang dibutuhkan, maka ini ada bisa pakai modul yang customer purpose. Kemudian yang ketiga adalah self engineering configuration. Ini dasarnya cita-citanya pengen kayak IFM sama Transys seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ini lebih ke arah advance lah. Jadi kita bisa mengarrange sendiri, configuration sendiri, komponen-komponen yang mau kita gunakan, dari mengenai kompresornya mau gunain tipe apa, persamaannya bagaimana, kemudian heat exchanger mau pakai yang seperti apa, tube in tube atau fin tube atau dan yang lain, kita bisa konfigurasi sendiri. Yang terakhir adalah artificial intelligence. Ini yang terbaru bahwa lebih memudahkan ya, karena asal punya data kita bisa fitting pakai artificial intelligence dan kita akan punya persamaannya. Oke, kita coba yang pertama, simple engineering purpose. Di sini karena simple ya, karena simple jadi lebih mudah lah. Ini hanya bisa untuk steady state simulation dan hanya mengadopsi komponen-komponen penting yang biasa dipakai di sistem refrigerasi maupun heat pump kayak kompresor, kondenser, sama expansion valve, terus evaporator. Nah, langkah pertama adalah kita coba masukin parameter-parameter yang ada di komponen-komponen tersebut. Jadi di komponen misalkan kompresor, kita klik kompresor, ini ada beberapa parameter yang harus kita isi. Kita coba isi. Pertama kita klik contrengnya ini. Nah, contrengnya ini misalkan masuk kompresor tekanannya berapa, misalkan 1600 kPa. Kemudian inlet temperaturnya berapa, misalkan inletnya kompresor 35. Kemudian keluarnya berapa, misalkan 3600. Kemudian temperaturnya keluarnya berapa, misalkan 100. Nah, delta P ini sebenarnya ini ada warning ya. Jadi ini tidak perlu kalau kita sudah punya tekanan dan temperatur keluar masuk, delta P itu tidak diperlukan, kecuali saya tidak tahu tekanan masuk dan tekanan keluar, atau kita tidak tahu salah satunya antara keluar dan masuk, maka kita perlu ngisi delta P. Begitu juga dengan delta T, ini sama juga. Kemudian efisiensi volumetric kita isi misalkan 100%.
Kemudian efisiensi mechanical kita misalkan juga isi 100%. Putaran kompresor, nah biasanya sih antara 35 sampai 50 ya, kita isi aja 35. Kemudian volumenya misalkan kita isi 0,0000009 misalkan seperti itu. Kemudian kalau sudah parameternya sudah terisi, kita klik leboknya. Nah, begitu juga dengan yang di kondenser. Di kondenser juga kita sama ya, kita masukkan parameternya. Kemudian di expansion valve juga sama, kita masukin parameternya. Nah, untuk outlet di expansion valve ini tidak diperlukan karena ini ada warning bahwa prosesnya adalah isentalpik. Asal kita udah tahu masuk, maka hanya itu entalpinya itu akan sama dengan keluar, masuk sama dengan keluar. Untuk di model ini seperti itu. Kalau sudah kita masuk leboknya, kemudian di evaporator. Nah, di evaporator juga seperti itu, kita masukin parameternya, kemudian klik leboknya. Oke, nah kelebihannya di software ini kita juga mengkalkulasi berapa sih kira-kira CO2 yang dihasilkan kalau dengan sistem yang seperti ini. Nah, kita bisa CO2 yang di sini dasarnya dasar perhitungannya menggunakan LCCP analysis atau Life Cycle Climate Performance. Ada juga yang pakai TEWI, ada juga yang pakai GWP, GWP ada macam-macam lah. LCA juga ada, tapi kita coba yang pakai LCCP, Life Cycle Climate Performance. Kita klik isi, ada beberapa parameter yang harus diisi di sini ya. Kalau sudah diisi gitu ya, misalkan mass charge-nya berapa, kemudian lifetime-nya alat ini mau berapa tahun gitu ya. Kalau sudah isi, silakan klik lebok. Nah, kalau sudah, terakhir adalah milih refrigerannya atau fluida kerjanya. Refrigerannya kita pilih. Kalau di sini saya udah masukin 6 refrigeran yang sudah dimasukin. Ini akan terkoneksi dengan RevProf ya. RevProf refrigerant properties software juga. Nah, kita terkoneksi dengan itu, kita ambil sumbernya dari situ. Misalkan kita klik di R32, maka kita tinggal klik detung. Ini detung ya, diklik. Nah, maka akan muncul nih semuanya. Ini resultnya di sini nih. Berapa panas yang dibuang, berapa laju alirannya, berapa cooling capacity-nya, berapa temperatur superheated, berapa daya kompresornya, berapa temperatur subcooling, berapa COPC ini COP cooling, COP hanya ini COP untuk heating. Ini keluar semua. Berapa sih CO2 yang dihasilkan kalau dengan menggunakan sistem ini? Kalau kita pilih lagi yang lebih R134 nih misalkan, yang banyak dipakai di mesin pendingin saat ini, kita klik detung, maka akan berubah. Nah, ini kan berubah, CO2-nya tentu hasilnya akan lebih banyak karena memang R134 itu tergolong high GWP ya. Ini kemudian kita bisa pilih yang refrigeran yang lain juga ya. Nah, kalau sudah misalkan pengen melakukan yang lain ya, tinggal diklik pusak ini, maka semuanya akan terhapus. Kita ulangin lagi, tinggal pilih, nah kita hitung. Nah, seperti itu. Jadi hasil Fuyu Yasumi seminggu ini coba main-main lucu-lucuan dengan software yang cita-citanya pengen kayak Transys atau IFM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.